Manusia adalah makhluk mulia, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakannya dari alal fitrah, berada di atas fitrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya pada Quran surah Ar-Rum juz 30 ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke depan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Alal fitrah, manusia itu diciptakan alal fitrah, yaitu maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecenderungan kepada kebenaran atau patuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberikan mereka harta yang halal tidak haram, lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Himar. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya yaitu terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadang-kala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Kalau lemah kesabaran mungkin semua orang juga ya. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangannya. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan. Seperti dalam Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keinginan kepadamu dalam syariat dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab juz 33 ayat 72 yang artinya yaitu, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala mengemukakan amanatnya, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir, yakni merasa takut akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh Nabi Adam, sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri, disebabkan apa yang telah dipikulnya itu dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang akan dipikulnya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Fatir juz 35 ayat 15 yang artinya yaitu, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuasa, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Kedua yaitu manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman yaitu, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surah As-Sajdah juz 32 ayat 9. Manusia pun dimuliakan karena telah diberi imtiyazat atau berbagai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk budaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya. Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Ta'ala telah memberikan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kebahagiaan yang sempurna. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ketiga, yaitu manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Dibebani tanggung jawab itu tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk diri kita sendiri, tanggung jawab diri kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah SWT pada kita sebagai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.